Hai, welcome to podcast Tema Talk, pantau anak lewat gadget, tips digital parenting yang tepat pada Jumat 3 November 2023 bersama saya, Jevon Erik, lebih akrab dipanggil KJ. Nah, dalam era digital ini yang semakin maju nih, penting bagi orang tua untuk selalu memantau aktivitas anak-anak mereka. Karena kenapa? Karena nggak bisa kita pungkiri nih, banyak sekali di zaman sekarang konten-konten yang kadang tuh nggak sesuai umur sama anak-anak kita. Nah, memantau anak lewat gadget ini memang jadi hal yang perlu kita lakukan karena sebagai bentuk dari digital parenting itu sendiri di era teknologi saat ini. Bahkan dalam penggunaan gadget, mungkin di sisi apa apa yang mereka tonton mungkin, jadi kita bisa ngeliat tuh apa yang mereka tonton atau durasi pemakaian gadget mereka yang mungkin sering kita luput dalam pengawasannya sebagai parents. Nah, digital parenting ini adalah praktik atau pendekatan yang digunakan oleh orang tua untuk membimbing, melindungi, dan mengawasi anak-anak mereka dan dalam menggunakan teknologi digital dengan aman dan bertanggung jawab. Dalam era ini, di mana teknologi digital hampir udah masuk ke setiap aspek kehidupan kita. Penting bagi orang tua untuk memahami dan terlibat aktif dalam aktivitas online anak-anak kita. Karena itu, Stella Maris School sudah mengundang narasumber untuk sharing bareng terkait pantau anak lewat gadget, tips digital parenting yang tepat. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ngobrol bersama Bapak Mahendra Hatmoko dari iBox Indonesia. Wih, kita kenal dulu dong, Bapak Mahendra. Ayo, Mahendra. Oke, Bapak Mahendra. Jadi kita sekarang ini lagi datangan Bapak Mahendra dari iBox Indonesia. Oh ya, sebelum itu aku mau ngingetin nih buat teman-teman kalian, buat teman-teman sekalian yang lagi join nih di Zoom kita. Aku mau beritahu kalau ada giveaway berupa spesial merchandise spesial dari iBox Indonesia yang pastinya bukan iPhone 15 ya teman-teman ya. iPhone 15 beli sendiri nanti. Bagi kamu ya itu pun buat orang-orang yang pastinya punya pertanyaan terbaik dan pastinya juga dibarengin dengan keberuntungan yang sangat luar biasa biar dapat dari iBox nih coy. Jadi harus keren-keren gitu pertanyaannya. Nah, nanti gak usah bingung tanyanya gimana. Tinggal ketik aja di room chat kita ada dengan format nama, nomor telepon, domisili dan juga pertanyaannya pastinya. Oke. Lah nggak usah lama-lama, kita langsung ke sesi pertama. Kita mau kenalan dulu nih, siapa sih Bapak Mahendra Hatmoko ini dari iBox Indonesia. Silakan Bapak. Halo, suaraku dengar? Kedengeran Bapak, kedengeran. Kedengeran ya, oke. Kenalkan nama saya Mahendra Hatmoko. Biasanya sih dipanggilnya Mahen. Oh, Bapak Mahen, oke. Mahen, Mahen. Jadi Oke. biar lebih gampang dikenal. Oke. Terus mungkin aku mau sedikit intro dulu ya, Oke, jelasin boleh Pak. mengenai iBox. iBox ini sudah muncul, sudah ada sejak tahun 2006. Jadi saya sendiri juga sejak 2006 itu sudah join dengan iBox. Oh, Awalnya itu memang iBox itu dia membangun retail ya. oke. Membangun retail, memang fokusnya awalnya di Jakarta, akhirnya lama-lama sampai sekarang sudah lebih dari ratusan toko itu tersebar mungkin dari Sumatera sampai Sulawesi ya. Oh. Ada rencana juga sampai Papua juga, cuman nanti itu let's see how the development goes gitu kan. Sedangkan saya sendiri dari waktu 2008 itu sudah mulai pindah divisi. Jadi tadinya waktu saya kerja di retail, Oke. saya pindah divisi masuk ke satu business unit yang namanya Enterprise and Education. Oh. So Enterprise and Education itu kita bergerak untuk memberikan solusi sebagai konsultan juga dengan misi, istilahnya kalau kayak bicara misi evangelist itu adalah how to educate, or how to istilahnya bring good news ya Oke. ke orang seluas mungkin terhadap bahwa dengan teknologi ini ternyata itu sebenarnya bisa membantu kita lebih cepat, lebih efisien, lebih Oke. kreatif gitu kan dalam menghasilkan kerjaan gitu kan. Oke. Nah, eh, kalau kita bicara perannya iBox sendiri, bagaimana peran iBox itu terhadap masyarakat luar ya, Oke. masyarakat luas maksud saya, Luas. Ah. dan dari sisi ekonomi tentunya adalah yang paling yang mungkin kalau saya mundur sedikit adalah kalau ketika kita ngelihat waktu zamannya kita pandemi ya, itu kan again ternyata internet dan tools Iya. dan digital stuff itu sangat urgent dibutuhkan. Benar. Benar. Why? Karena gimana pun juga manusia itu butuh
connectivity. Oke. Mungkin connectivity-nya in terms bukan dalam pikir internet, tapi we need to communicate and connect each other. Iya, Gitu kan. bener Nah, banget. itu yang nggak bisa dilepas tuh. Gimana pun juga kita adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu pasti harus connect to each other. Bener. Apalagi kalau misalnya zaman dulu PPKM, keluar pagar aja kan ingat nggak ngalamin? Keluar pagar aja nggak boleh gitu, Bener, ya kan? Bapak. Istilahnya kalau bahkan dulu dari perintah, bahkan ketemu sesama anggota keluarga aja nggak boleh. Jadi Iya, mungkin iya. ngomongnya pakai benang sama ikat Apa gitu ya, kaleng ya, Pak? pakai itu. Ternyata dengan situasi yang genting saat itu, apparently devices itu menjadi alat atau benda yang esensial Bener, ya. di luar sendok plastik dan gelas gitu ya. Jadi ini satu itu satu hal kalau misalnya kita step back one point gitu ya. Tapi Ya. kalau misalnya kita bicara secara overall, basically kita ingin membantu sebagai authorized reseller ya kan, Oke. authorized reseller untuk membantu mendistribusikan all these good technologies yang kita pakai saat ini ke eh, sepenjuru Nusantara. So that's the mission, that's the big mission obviously kan. Terlepas tentunya adalah masyarakat itu mendapat benefit dari penggunaan devices seperti ini, atau kalau bahasa yang kita tahu adalah gadget gitu Iya, ya. gadget, benar. Semakin kesini tuh semakin orang menyadari bahwa kita tuh sudah mulai meninggalkan pensil, bolpen, kertas gitu Ya, kan. ya. Karena makin kesini tuh kan harapannya dunia kita itu makin seperti kayak Star Trek gitu ya. Star Trek. Everything is digital, everything is touchscreen gitu Iya. kan. Instant access, instant process gitu kan, and Bener. instant result gitu kan, tapi dengan hasil yang very wonderful and very Iya. wow banget gitu kan. Oke. So mungkin itu yang bisa saya sedikit informasikan dulu ya dia. Oke, boleh Bapak. Jadi memang dari Bapak Mahendra Hatmoko ini tadi cerita teman-teman tentang gimana sih dampak dan misi-misi dari iBox Indonesia itu sendiri ya Pak ya. Dan benar sih dari kata-kata Bapak Mahendra pun kita juga diceritain nih pas kita zaman Covid dulu kita juga susah-susah nih untuk survive, untuk keluar aja nggak boleh. Jadi bener-bener ya zaman sekarang gadget itu adalah satu hal penting yang memang kita benar-benar butuhin gitu. Dan oh ya, aku juga mau ingetin lagi teman-teman buat nanti yang ingin bertanya langsung aja ketik aja di room chat kita dengan nama, nomor telepon, domisili dan juga pertanyaan. 3 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan giveaway berupa merchandise dari iBox Indonesia. Oke, kita lanjut ke sesi kedua di mana gimana sih Pak cara mantau atau tips digital parenting yang tepat. Nah, aku tuh pengen tanya nih Pak ke Bapak Mahendra nih. Iya. Pak Mahendra sudah punya anak mungkin? Sudah. Sudah punya anak. Umur Sudah. berapa nih sekarang? Yang paling besar itu umur 14 tahun. 14 tahun. So, Oke. mau kan kita kan udah sekarang udah setengah semester, berarti kan artinya mau naik kelas 2 ya. Iya, Tapi iya. kan itu kan nanti di tahun depan. Tahun depan. Oke. So, SMP, which is SMP. kalau kalian tuh istilahnya bilangnya kelas 7, kelas 8, mau masuk kelas 8. Iya, kelas 8, kelas 8, kelas Terus, 8. sorry aku ketahuan angkatannya ngertinya kalau nggak SMP, SMA. Sampai 12 udah nggak suka nggak Iya. inget. Yang paling kecil umurnya 8 tahun. 8 tahun. Juga Oke. sama lah, kita mau menuju ke arah kelas 2 SD-nya dia. Oh. So, you can imagine lah ya, artinya apalagi my oldest daughter itu kan jatuhnya tuh udah masuk twins lah ya, Iya, heeh. umur 14 tahun. Memang dari sejak awal mungkin kelas 5 SD, I sort of kasih dia HP. Oke. Ya kan, sort of-nya itu why sort of, karena masih agak ditarik ulur gitu ya. Oke. Terus yang kecil udah mulai ini udah mulai minta juga di HP juga gara-gara kakaknya. Tapi apa namanya ya, so I have 2 kids gitu sih. Oke. Berarti setelah Bapak punya anak nih, Pak Mahendra punya anak, apa saja sih tips utama sebagai seorang orang tua nih Pak untuk melakukan pengawasan kepada anaknya? Good question. Ini I'm sure yang nonton nih sekarang. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan. Jadi dulu saya juga pernah ngadain workshop ini di sekolah lain dengan Oke, orang tua yang lain tentunya. It's a difficult question. Up until now tuh masih it's still a difficult question. Oke. Oke. So
karena saya backgroundnya orang teknis, Oke. jadi mungkin saya mohon maaf ke teman-teman di sini kalau misalnya I'm trying to explain how to-nya ya. Jadi hopefully nggak terlalu technical for you guys dan saya berusaha menjelaskan semanusia mungkin. Em, Number one, let's say pertama kali Bapak Ibu membelikan device gadget buat anak, Oke. jangan langsung dikasih. Oke, jangan that's, langsung that's dikasih. that's that's number one. Oke. Jangan langsung dikasih. Reason why adalah you need to make your son or daughter's handphone itu safe environment dulu. Safe environment Oke, dulu. artinya Oke. kan luas ya, normatif ya. Maksudnya safe itu kayak gimana? Hal terteknis yang bisa teman-teman lakukan sebelum kasih ini HP ke anak kita itu adalah disetting dulu gitu kan. Oke. Disetting dulu sedemikian rupa sehingga supaya ini benar-benar sesuai dengan umurnya dia. Oke. Oke. Apa saja sih gitu kan? Itu satu ya. Iya. Itu mungkin aku belum into detail how to-nya dulu, tapi yang penting adalah before you give the device, make sure the device itu disetting dulu. Disetting dulu. Oke. Dan yang kedua adalah tentunya yang menjadi pertanyaan orang tua adalah, oke, kalau misalnya begitu, apakah semua HP atau semua tablet atau even laptop gitu Oke. ya, itu bisa disetting supaya kita sebagai orang tua itu bisa mengawasi atau paling tidak kalau kita nggak bisa ngawasi itu kita udah punya ada rasa ease of mind gitu ya, ada rasa aman bahwa device yang mereka pakai ini pasti akan aman gitu kan. Oke. Apparently nggak semuanya. So, namely, saya nggak mau terlalu ngegiring produk yang mana karena itu akan takutnya menyalahi ya. Tapi Benar, anyway, you as a parent ketika misalnya mau shopping buat anaknya itu, you really need to check dan tanya ke Oke. salesnya, Pak, Mbak, kalau kita bilangnya Kak ya istilahnya, Kak mau nanya, ini handphone kalau misalnya saya pasangin software pengawasan bisa nggak? Oke. Terus tabletnya nih, misal kalau tablet gitu ya, ini tabletnya itu kira-kira aman nggak buat anak? Paling tidak mungkin ada orang tua yang berpikir sinar layarnya, Oke, radiasinya itu Pak ya. radiasi layarnya itu ini kayak gimana? So ini tuh bener-bener ask the salesperson yang di toko bahwa is this safe for kids or not. Laptop juga sama juga. Kalau laptop itu kan yang paling kita khawatirkan itu adalah mungkin masalah kayak malware, ya kan, Benar masalah ya. virus. Karena yang menjadi masalah adalah kalau laptop itu kan anak kan suka nginstall things gitu kan, nginstall dari sumber internet atau sumber software yang istilahnya tidak bersertifikat kalau bahasa teknisnya gitu ya, sehingga ternyata mereka nginstall something yang ternyata malware. Dan yang paling terkenal kan adalah mungkin entah itu data atau mungkin your photos yang tersimpan di laptop itu mungkin keambil. Nah itu kayak gitu-gitu tuh you need to consult with the salesperson yang jual toko itu. It's okay kok, tanya mereka sedetail mungkin karena ini it's for your kids safety kan ujung-ujungnya kan. Iya, Pak. Bukan berarti juga itu kan kalau misalnya yang saya ceritain tadi membuat khawatir, ya udah anak saya nggak usah pakai gadget at all gitu kan misalnya. I'm going to send her or him to Goa gitu misalnya, biar mereka nulisnya pakai kapur barus gitu misalnya, ya kan. I'm sorry to say itu susah dibendung. Oke, iya. Artinya susah dibendung untuk mereka tidak menggunakan device. Iya. Karena kita juga harus fair. Ketika misalnya Bapak Ibu when you have your first child lagi di hamil di perut, kan katanya kalau nggak salah ditaruh lagu gitu kan atau taruh apa di perutnya, itu aja udah pakai gadget gitu kan misalnya you have first time ever expose rahimnya itu bayinya itu adalah gadget gitu kan. Untuk dengerin lagu doang. Dan itu kan nggak lama, jadi kalau misalnya mikir takutnya nanti kok radiasi gimana enggak. Nah, ini cuman it's just song gitu kan. So I don't wanna give bad ideas gitu ya. Tapi that single question dengan penjelasan yang panjang, I hope itu answers the question. Itu keren banget sih Pak. Maksudnya aku tadi sempat relate ya Pak dengan statement Bapak yang berkata kalau misalkan ya kalau misalkan nggak berarti
dengan cara kita safety control dan dan lain itu nggak berarti ini kita ya udah anak kita sekalian gak usah beli HP aja. Nah, nggak Iya. berarti gitu. Itu aku suka banget karena memang nggak bisa dipungkirin ya Pak. Karena kan sekarang memang kita harus bener-bener kayaknya anak umur sekitar SD pun kayaknya harus udah punya HP deh kayaknya sekarang. Mungkin gini, Gimana tuh Pak? ini argumental ya Argumental dari boleh. para orang tua. Apakah anak SD saya itu sudah harus dikasih device gadget? Saya dengan istri berpendapat yang sama. Hmm, Kalau misalnya kelas 1 sampai kelas 3, sampai kelas 4 deh, itu Oke. we say no dulu. Oh no dulu malah. Kalau Oke. anak pertama itu gampang, Hmm. ya kan? Tapi yang menjadi sulit adalah ketika dia punya adik, ya kan? Oke. Karena dia ngeliat kakaknya udah mulai megang gadget sedangkan dia belum. Belum. Tapi anyway ya kita harus benar-benar dengan strong will gitu Oke. ya dan benar-benar harus agak strict bahwa kalau bagi saya kelas 1 sampai kelas 4 kita nggak kasih dulu. Eh, karena yang paling gede anak saya juga kelas 5 baru dikasih gitu kan. Oke. Karena mereka dia udah mulai bisa kita apa namanya? Udah mulai bisa kita arahin lah. Arahin benar ya. Karena kelas 1 sampai kelas 4 itu jujur mohon maaf ya, saya labelkan anak kita kelas 1 sampai kelas 4 SD itu kayak tanda kutip agak liar ya. Jadi wild child gitu ya, Wild child. yang tergantung sih kalau anaknya mungkin agak introvert itu beda cerita. Kebetulan anak saya yang paling kecil itu extrovert banget, jadi Extrovert banget. dia benar-benar agak wild child juga gitu kan. So kita yang the will of our parents power untuk nahan dia sih. So ya paling mungkin kelas 5 SD Kelas 5 SD ya Pak should ya? be okay lah. Oke. Nah, tapi Pak aku mau tanya deh. Ada nggak sih Pak atau misalkan ada nggak sih teknologi atau aplikasi tertentu nih Hmm. yang bisa support untuk orang tua untuk memantau aktivitas dari online dari anak-anak kita sendiri gitu Pak? Ada nggak Good sih? question. Nah, kalau bicara pengawasan, Hmm. saya bilang ini saya boleh nyebut brand apa enggak, tapi anyway, Boleh kok nggak apa-apa Pak. boleh nggak apa-apa Sebut ya. aja. So, kan yang terkenal penggunaan buat di dunia edukasi Oke. itu kan ada beberapa brand. Oke. Ada Asian brand, ada Korean brand, ada American brand. Mungkin itu aja paling aman ya. Oke. Ya ada juga sih yang Finland Finland brand Finlandia ya, or Finland. ya, Finland brand ya. Nggak tahu kalau masih di Finland apa enggak. Tapi kalau di American brand, as I'm sure you understand ya kan, brand gadget apa yang Amerika itu ada namanya screen time. Oke, screen Ada time. screen time. Jadi kalau misalnya kita masuk ke settingannya itu, uh, if you are trying to follow me ya, misalnya kita masuk ke settings gitu Boleh kan. Pak. Boleh Pak. Nah, di settings itu ada namanya screen time. Screen time. Aku Nah, juga cek nih deh. Nah, di Oke. screen time ini itu ada ketahuan nih, see all applications and website activity. Saya bisa tahu ini Oke. anak buka aplikasi apa aja, terus dia buka websitenya kemana, and then dia berapa lama make aplikasi ini. Oke. I can see it gitu kan. Kalau misalnya kita pilih devices, as maybe kalau misalnya teman-teman bisa lihat ini ada all devices ya. Itu Ya. aku bisa pilih mau device mana yang mau aku cek Oh gitu Pak. penggunaannya. Oke. As a apa namanya privacy concern tentunya mungkin kita nggak bisa terlalu ngelihat isi dokumen anak itu apa Oke. karena si this brand itu kan dia sangat menjunjung tinggi privacy kan. Oke. Tapi paling tidak kita bisa tahu ini anak tuh udah lagi ngapain, dia pakai software Oke. apa aja. Nah, di mau itu China brand atau si Korean brand device itu kan mereka pakai Android. Nah, di Android itu mereka ada software yang terkenal dibikin sama Google, namanya itu kalau nggak salah Family. Oh ini, Family. aku tahu Pak, aku Kok tahu saya Pak. juga lupa jadinya ya. Family, wait. Kalau kita Family. ngomong Android tuh ada kok. Ada di Android namanya Family. It's actually a really good software. Dibikin sama Google. Dia juga sama bisa lihat ini kegiatan anaknya, aplikasi apa yang dipakai, berapa lama, terus web activity-nya itu kemana dia aksesnya dan berapa lama. Jadi kita bisa monitor, bisa kita lihat daily, kita bisa ngelihat weekly, monthly. Jadi kita bisa tahu nih
secara habit ini anak itu kemana larinya, dia ngapain aja. Family link itu gak sih, Pak? Family link, that Family is link. correct. So it's called family link. Kalau buat di Android ini ya family link ini yang ini nih. So ini cara pakainya itu kalau di si iOS atau saya nggak bilang nyebut perusahaannya Iya, kan. iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Saya nyebut OS Sebenarnya ya. nyantai aja, Pak. Yeah. iOS atau let's say iPad OS. Oke. That they name it that way ya. So Ya. kalau di iOS itu kita sebelum kasih HP ini ke anak, kita Oke. mesti aktifin dulu screen time, ya kan? Nanti di screen time-nya itu yang kedua yang kita lakukan adalah kita join Apple ID kita, Oke. Apple ID kita dengan Apple ID anak-anak, Oke, gitu kan? ya. Nanti dimasukin ke sini ke orang tua, terus saya bisa lihat nih mantau HP-nya si anak aku. Nah kalau yang ini, yang si Android itu dia juga sama. Kita install Family Link Family Parent. link. Ah. Namanya Family Link Parent. Yang kalau nggak salah ada, saya lupa. Nanti ada namanya Family Link Parent. Oke. Terus si anaknya itu diinstal juga Family Link cuman yang buat anak. Oke. Jadi cara dia nyambungnya itu adalah dua software Family Link ini. Kalau nggak salah Google ID-nya juga beda. Jadi artinya Google ID orang tua nyambung ke Google ID si anak. Oke. Seperti itu sih. Dari situ nanti you can see all the things yang mereka sedang lakukan. Aplikasi, web activity-nya dia juga. Dan lokasi nih, Pak. Aku sempat lihat nih. Ya, termasuk location ya. So Family Link ini juga bisa location di iOS ataupun di iPad OS. Karena kita nyambunginnya pakai Apple ID itu juga kita bisa tahu lokasi anak kita di mana. Oke, iya. Dan dia terakhir kali bahkan kalau misalnya HP atau tabletnya itu terakhir kali nyalanya kapan bisa ketahuan juga Oke. gitu. Wah, berarti ini bener-bener ini, Pak ya. Jadi Yes. sekarang kita tuh udah didukung banget dengan aplikasi-aplikasi Udah. yang kayak family, ya, Link. mungkin lebih ke parenting controls gitu-gitu ya, Pak. Iya, Ya? betul. Oke. Nah, aku juga mau tanya sih, Pak. Gimana sih cara pentingnya komunikasi dengan anak sebelum kita ngasih akses mereka gadget nih? Itu gimana? Jadi kan Maksudnya? sempat dijawab tuh, tapi dihin dikit-dikit sih sebenarnya. Iya. Boleh, Bapak? Silakan. Jadi istilahnya intro ke anak ya. Intro ke Intro ke anaknya, anaknya, benar. anak gitu ya istilahnya. Again, saya bisa bilang begini, anak pertama, anak kedua itu different because anak pertama itu saya bilang lebih manageable karena dia nggak ada contoh yang Oke. dia lihat gitu kan. Iya, Jadi benar. protesnya lebih sedikit gitu loh. Kalau misalnya kita bicara anak saya udah masuk kelas 3, kelas 4 itu you need to really explain kasih dia a sit down. Oke. Kalau oke. kayak mafia tuh istilahnya a sit down. A sit down tuh artinya kita duduk gitu kan. Kita coba ngejelasin baik-baik ke anaknya kita gitu kan. Terutama untuk yang kelas 3, kelas 4 SD. Reason why kita belum kasih gadget ke Oke. kamu, nak, gitu ya. Karena misal contoh saya sih ngomong apa adanya. Saya sih ngomong berusaha as anak kecil mungkin, misalnya internet itu mungkin kamu belum bisa pilih-pilih mana yang aman buat kamu, Oke. yang baik buat kamu gitu kan. Jadi artinya gini, saya berusaha untuk tidak melarang, tapi Oke. coba berusaha menjelaskan nanti kalau misalnya kamu udah bisa milih mana yang website yang bagus, mana yang website yang menurut kamu itu cocok buat kamu, Oke. itu nanti baru kamu bisa papa Bapak kasih. gitu Oke. kan. Tapi nanti kelas 5 ya gitu loh. Oke. Nah, aku juga pernah ngeliat sih ada anak yang I'm sorry ya, parents don't mean to ini istilahnya bratty ya. You know, bratty kids ya istilahnya. Ada juga yang bratty kids ketika dicoba dikasih pengertian mereka meronta-ronta, Iya, benar. teriak-teriak dan segala macam. Ada, saya pernah ngeliat seperti itu. Well, maybe you need to ask a psychologist, a child psychologist, how to do it. Tapi saya sebagai orang tua memang harus belajar firm, harus belajar istilahnya
put my foot down. Jadi artinya ya Oke. kalau misalnya memang udah nggak bisa, kita udah coba ajak kasih tahu baik-baik, terus dia ternyata tetap meronta-ronta, entah lempar gelas, lempar piring, segala macam misalnya, ya kita harus tetap tegas gitu kan. No, it's no gitu kan misalnya. Oke, iya. Jadi artinya kita awalnya ngejelasin, tapi ini anak kayaknya memang gak susah, ya udah kita harus mau nggak mau tegesin. Aku nggak bilang istilahnya gamparin atau tendangin enggak ya, tapi Enggak istilahnya ya. dengan kata yang ya dengan nada yang tegas gitu Oke, kan. nada yang tegas. Karena gini, integritas orang tua itu akan diuji banget di sini. Oke. Karena gini ya, anak itu akan do anything gitu ya untuk istilahnya merusak bukan merusak apa namanya, menguji Menguji. benteng ketahanan kita itu untuk sampai akhirnya kita nyerah gitu kan. Akhirnya kita nyerah, ya udah deh nih, gitu kan misalnya, ya udah deh nih ambil gitu kan. Nah itu memang it takes strong will gitu kan Iya, untuk iya. benar-benar kita harus menjaga benteng supaya jangan menyerah gitu kan ketika dia benar-benar maksa. So in conclusion adalah what is the best communication adalah it's a sit down saya Sit bilang sih. down. Oke. Untuk explain. Kalau misalnya anak pertama akan lebih mudah karena kan dia nggak ada contoh yang dia lihat gitu Benar, kan. ya. Tapi kalau misalnya adeknya ngeliat kakaknya tuh jealousy-nya tinggi banget gitu kan. Ya kadang-kadang begini sih. Dia misalnya pengen ngeliat YouTube di HP kakaknya. Oke. At a time memang sebagai orang tua sometimes saya jadi kadang-kadang suka lemah juga. Istilah kayak ini anak udah minta melulu, ya udah deh. Cuman kamu boleh lihat dari HP kakak kamu ya. Terus saya nitip pesen, Oh. Mbak, sama manggil kakaknya kan Mbak Ya. sama adek gitu kan Ah. ya. Kak, tolong kamu temenin adek nonton apa. Oke. Dan kalau misalnya menurut kakak ini bahaya buat adek kamu, tolong bilangin jangan. Ah. Gitu loh. Jadi artinya kakaknya itu juga ikut bantu ngawasin adeknya. Oke, Ya iya, kan? iya. Smooth nggak? Ya namanya kakak adek kan kadang-kadang berantem ya. Iya, iya. Ujung-ujungnya kan istilahnya si adek merasa kok kan kakak ngelarang-larang terus gitu kan. Kalau misalnya sampai adek nggak bisa diatur Oke. gitu ya, bilang sama papa mama, lapor gitu kan. Oke. Jadi ibaratnya lapor ke orang tua ya maksudnya ke papa mamanya biar nanti papa mama yang ngejelasin lagi. Oke. So far sih saya sama istri kalau kayak gitu ini ya artinya si adeknya dia meskipun gerutu tapi ya udah manut gitu kan. Manut, Manut bener. gitu kan ya udah. And then apakah setelah itu that's it gitu kan? And then you can live tenang sampai umur tua? Enggak, akan begitu terus. Akan ngulang terus gitu kan. Si kecil itu akan selalu berusaha gitu kan, berusaha untuk mendapatkan akses free internet itu gitu kan. Oke. Akhirnya ya kita work as a team, saya, istri sama kakaknya yang paling tua Paling tua. bener-bener kompak ngebentengin yang kecil malah jadinya gitu kan. So I hope maybe that answers the question. Oke, berarti poinnya sebenarnya salah satu yang cara komunikasi yang tepat ke anak kalau kita mau ngasih akses HP itu memang dengan sit down. Jadi kita bisa duduk bareng, ngobrol gimana caranya dan misalkan kita menolak atau kita nggak mau, ya udah kita kasih dengan nada yang tegas untuk memberitahu anak kita gitu. Nah, tapi Pak, misalkan gini. Oke, ini katakan anak udah sit down nih, terus udah dapat akses nih. Oke, udah dapat akses bla bla bla. Dan gimana sih cara untuk mengatur waktunya biar lebih produktif atau mungkin penggunaan gadgetnya lebih efektif kah atau ada nggak sih Pak? Misalnya kayak gitu. Untuk yang early parents Oke. ini justru malah good opportunity karena artinya Anda tuh punya waktu untuk men-setup HP-nya kan. Oke. Kalau misalnya yang udah telanjur lewat itu akan aku akuin it's gonna be difficult. So di fungsinya screen time-nya si iOS ataupun iPad OS Oke. di family link-nya yang ada di Android itu kita bisa limit applications, kita bisa atur. Oke. Kita bisa setting aplikasinya itu misal kalau aplikasi yang berhubungan dengan sekolah ya tentunya mungkin itu di losin kan kita Iya. buka. Terus kalau misalnya berhubungan dengan YouTube, contoh misalnya YouTube, kita bisa atur misalnya setiap hari Senin sampai Jumat kan mereka sekolah. Iya, heeh.
si pihak sekolah ada kaitan dengan YouTube nggak? Maksudnya ada Kebutuhan. kegiatan yang membutuhkan mereka buka YouTube nggak? Oke. Kebetulan di anak sekolah saya itu yang kelas 1 SMP ternyata ada, udah mulai Oke. itu. So, pekerjaan anaknya itu ditaruh di YouTube and then mereka harus bisa show di YouTube. Oke. So, si YouTube-nya saya setting bisa dibuka sehari itu kalau nggak salah anak tuh sekolah tuh berapa jam sih? 8 jam. 8 jam, 8 jam. ya kan? Saya buka YouTube 8 jam. Oke. Setelah itu YouTube-nya akan mati. Bukan mati ya, istilahnya di lock gitu. Oke. Jadi dia nggak bisa dipakai. Kalau ini anak ternyata dia istilahnya minta ke Oke. orang tuanya, saya mau buka YouTube lagi, ngapain? Iya karena ternyata malam-malam pekerjaannya aku baru ditayang sama Pak Guru, Bu Guru gitu kan misalnya. Kalau di sini bilangnya mungkin Miss atau apa Atau ya. ya. Oh gitu. Nah kita bisa kasih temporary access. Oke. We can give him or her misalnya 15 menit temporary Oke. access. And that's it. Nanti kalau 15 menit udah selesai timernya, itu aplikasi akan ngelok Ngelok lagi. Oke. gitu. Nah, itu untuk yang di iOS. Kalau yang di Family Link juga sama sih. Seingat aku di Family Link you can ask permission access Oke. untuk misalnya anaknya mau perpanjang timernya. Kayak gitu sih. Jadi memang apa ya Pak ya? Berarti ya memang benar-benar aplikasi yang dari iOS ini dan iPadOS ini pastinya secara screen time ini bisa dikontrol ya Pak ya. Dan Betul. kita benar-benar bisa ngasih akses detailingnya kayak misalkan 8 jam, 2 Ya, jam, berapa di menit. Android Family Link juga sama. Oh, di Family Link juga bisa juga. Oke, berarti benar-benar nggak ada alasan lagi untuk kita nggak digital parenting ke para parents yang di luar sana ya gitu. Nah, ya saya mau ngingetin lagi teman-teman buat teman-teman yang mau aduh, saya capek nih ngomongin lagi. Kita ngomongin lagi ya. Buat teman-teman yang mau dapat hadiah menarik dari giveaway dari iBox Indonesia, tinggal ketik di room chat kita dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan sepastinya pertanyaannya. Nanti 3 pemenang akan mendapatkan merchandise menarik dari iBox Indonesia. Jangan tanya-tanya, ada iPhone 15 apa enggak? Enggak ada. Ya, teman-teman enggak ada. Buat saya nanti itu, oke. Lanjut kita ke ice breaking ini sesi 3. Oke. Wah ini aku mau coba. Dan ini nanti tim ini ditayangin nggak di Zoom-nya? Ditayangin juga ya. Oke. Kita mau tanya ada sesi 3, kita ada ice breaking, ada permainan nih Pak. Kita ada mitos atau fakta seputar digital parenting. Kita mulai satu-satu kali Pak ya. Oke. Nomor 1, semua teknologi digital berbahaya untuk anak-anak. Mitos atau fakta Bapak? Semua teknologi digital berbahaya untuk anak-anak. Semua teknologi digital berbahaya. Semua enggak. Mitos. Enggak, mitos. Mitos. Oke. Boleh dikasih alasannya Pak mungkin dikit? Karena ini bicara di teknologi digital ini luas banget loh. Bener, ya. Sebenarnya yes or no. Jadi gini loh. Kita kalau misalnya mau CT scan otak, itu pakai teknologi kan? Bener, ya. Iya kan? You guys use technology ya for CT scan ya kan, MRI kan. Berarti bagus dong gitu Bagus, kan. iya. Tapi juga bahaya nggak? Ya bahaya kalau misalnya kita nggak ngerti cara makainya, itu Benar. kan magnetnya gede banget, Iya, radiasi dan segala macam. Jadi artinya ya every good thing itu pasti ada bad thing. Bad-nya Tinggal niatnya kita mau makainya buat kayak gimana. Oke. Ya kan, let's say ya apalagi ya contohnya teknologi, contoh YouTube. YouTube, oke. Ya kan, YouTube gitu kan. YouTube kalau dari kita ngeliat dari sisi positifnya itu adalah sarana platform digital streaming yang dimana kita bisa taruh itu sebagai buat hasil karya anak gitu kan. Oke. And then anywhere, anytime, guru ataupun orang tua juga bisa langsung lihat hasilnya kan. Iya, heeh. So it's a good thing gitu loh. It's a good thing, oke. Tapi ada negatif, ada bahayanya nggak? Ya ada. YouTube itu kan it's an open platform. Open platform, Ya benar. kan? Which means ada konten-konten yang mungkin belum semesti umur Semestinya, anaknya muncul di iya. situ kan. Iya, iya, iya. Nggak perlu harus masalah konten umur. Misalnya kayak nanti kita bentar lagi mau tahun politik ya kan. Iya, Kebayang dong isinya kayak gitu kan. So makanya saya bilang kalau kalimatnya adalah semua teknologi digital itu berbahaya buat anak-anak, saya bilang mitos. Mitos, oke. Gitu loh. Jadi Karena mitos. tergantung dari kita mau pakai seperti apa. Penggunaannya, benar. Dan tentunya cara makainya gimana. Cara makainya dan penggunaannya. Jadi jawabannya semua teknologi digital berbahaya untuk anak-anak itu mitos atau fakta? Mitos ya teman-teman jawabannya. Karena kepake kok sebenarnya, ya positif-positif juga kepake. Jadi tergantung kitanya juga gitu. Oke, nomor 2. Kita ada orang tua harus selalu mengawasi setiap tindakan anak secara online. Mitos atau fakta, Bapak? Fakta.
Fakta. Kenapa itu, Pak? Well, it's our kids. Seperti saya jelasin tadi, it's a free internet. It's a free internet ya kan. Jadi artinya ya kita sebagai orang tua harus make sure gini loh. Saya nyekolahin anak ke sekolah mahal ya kan, dan kita berharap si sekolah itu yang nge-guide anak. Iya. Terus nanti kalau udah nyampe rumah gimana? Emang gurunya ikut tinggal di rumah. So artinya again orang tua juga tetap harus Andil ya, Pak, ya? mengasuh gini. Kita ingin memberi kebebasan untuk mereka itu berekspresi, untuk mereka itu bisa mengakses. Oke, fine. Tapi dan again kita juga harus ngegawangin dong gitu loh. Iya. Kita harus mengkondisikan Oke. itu akses digital barang di device dengan internetnya itu untuk benar-benar sesuai dengan yang dia gitu loh. Artinya Oke. karena in the end adalah terlepas kalau misalnya nanti dia akan keluar ketemu sama orang lain lah atau ketemu sama masyarakat luas, ya akan terekspos nggak dengan informasi-informasi yang belum umurnya, itu pasti akan. Oke. Saya rasa dari zaman orang tua kita juga hal-hal kayak misalnya kalimat-kalimat yang kasar kan ke expose Iya, juga gitu loh. benar. Jadi ya kita sebagai orang tua again will do our best untuk nge-guide mereka Oke. apa yang itu baik buat dia, apa yang tidak gitu loh istilahnya. Oke. Jadi memang harus lebih fakta karena ya memang harus diawasin, Pak ya. Ya, Ini memang tugas kita course. sebagai orang tua ya, teman-teman. Dan oke, terakhir orang tua perlu berkomunikasi dengan anak-anak tentang penggunaan teknologi. Mitos atau fakta, Bapak? fakta sekali. Fakta sekali. You really need to have a sit down. Iya, have a sit down. Ya kalau misalnya memang ada things go haywire ya, tapi ya istilahnya ya itu penting banget komunikasi, jelasin ke anaknya apa yang menjadi penting buat dia, yang menjadi manfaat buat dia. Jadi gini loh, kita nggak mau ngeblok, kita nggak mau benar-benar ngebuang teknologi gitu kan di hadapan mereka, Oke. tapi kita benar-benar istilahnya kayak jangan bilang no, tapi bilangnya apa yang bagus gitu loh istilahnya. Oh, oke. So Iya, you iya, need to iya, do iya, a iya. reverse psychology thing gitu loh kan. Benar. Kalau misalnya kita ngajarin orang itu kan diajarkan kalau misalnya ngelarang anak itu jangan bilang nggak boleh. Nggak boleh, ya. Jangan bilang tidak, tapi Iya, iya. mungkin bilangnya belum boleh. Kenapa? Gitu kan. Tidak dan belum boleh itu kan berbeda. Berbeda, Gitu benar, kan. Bapak. So kayak gini-gini yang mesti kita juga harus belajar. Saya juga masih belajar loh Bapak Ibu. Jadi artinya ya, we still have long way to go. Benar, benar, Bapak. Oke, teman-teman, akhirnya kita masuk nih ke sesi yang ditunggu-tunggu sama teman-teman, yaitu Q&A. Kalian menunggu hadiah merchandise iBox kan sebenarnya? Hah? Saya mau udah tahu kalian join ke sini untuk apa. Oke, saya ingatkan lagi bahwa akan ada 3 giveaway lagi, teman-teman. Akan ada 3 giveaway yang akan disiapin oleh tim dari iBox Indonesia, dan nanti nama para pemenang akan kita umumin di akhir podcast. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Sebentar, Bapak. Saya akan bacakan pertanyaan pertamanya. Ya. Oke, pertanyaan pertama ini, Bapak. Dari Ferdinand dari Tangerang, sorry. Ferdinand dari Tangerang. Bagaimana cara agar membatasi anak tidak melakukan pembelian aplikasi atau game berbayar di iOS 17? Ini kenapa detail banget? Oke, Boleh. ada yang bocor nih kayaknya. Ada yang bocor, udah. Ini produk Apple ya, teman-teman. Udah, gitu aja udah. Kategori itu bocor nih kayaknya. Silakan, Bapak. Jadi gini, tetap di posisi screen time ya. So ini spesifik di App Store ya. Oke. Silakan teman-teman yang sedang nonton coba ikutin. So when you go to your home screen ya kan, masuk ke settings. Di settings itu kan ada screen time. Oke. Nah, di screen time itu ada namanya itu ada namanya content and privacy restrictions. Oh ya, Pak, pembatasan konten dan privasi. Saya juga lupa, I don't know if you guys pakai bahasa Indo atau Inggris atau mungkin bahasa Mandarin, tapi kebetulan HP saya ke settingnya bahasa Inggris. So di content and privacy itu Oke. tinggal dinyalain, and then di situ kita bisa Oh iya, ini ada nih. Oh iya. allowed apps apa aja yang boleh dinyalain, Oke. ya kan? Abis itu iTunes and App Store purchases. Oke, iya ini ada. Nah, yang mungkin menyerempet ke pertanyaan itu dari Ferdinand tadi ya, Ya, Pak Ferdinand. Ferdinand adalah anak saya install aplikasi di depannya gratis. Oke. Cuman ternyata ketika dia mau pindah ke level berikutnya harus bayar. Namanya in-app purchase Ya, istilahnya. in-app purchase, benar. Nah, di situ kan ada pilihannya di iTunes and App Store purchases.
itu kita bisa allow atau don't allow. Oke. Gitu loh. Mana udah ada settingannya guys. Ya, di sini ada settingan yang bisa kita block. Content Oke. restrictions juga tadi kalau nggak salah beliau nanya Iya ya. content restrictions di sini kalau nanti masuk ke content restrictions kita bisa atur. Misal kalau dia masuk ke iTunes Store, Oke. ada film-film, TV seri, music videos. Oke. Bahkan kalau misalnya mau dengerin musik di Apple Music, itu bisa kita matiin explicitnya. Oh gitu. Explicit Oh. tuh ya tahu sendiri kan lagu-lagu Ya. rap yang Agak ada ya. FU dan bintang-bintang itu gitu kan. Di sini juga ada pilihan web content. Nah, web content itu settingan standarnya kan unrestricted. Kita bisa Oke. pilih di situ ada limit adult websites. Meet adult website. Ya. Oke. Oh iya nih. Dan kita juga bisa Oh. pilih allowed websites. Jadi kalau allowed websites ini seperti white listing istilahnya. Oh, white Istilah line, teknisnya white whitelist. listing. Oke, Jadi oke, kita oke. bisa hanya situs-situs ini aja yang boleh, yang lainnya nggak boleh. Ah. Bisa kita atur seperti itu. Wah, keren banget. Ya. Kalau pilih yang limit adult websites, dia secara otomatis berusaha untuk ngeblok situs-situs yang berbau pornografi. Oke. Tapi di sini malah dikasih tambahan untuk white label jadinya whitelisting Oke. sama blacklisting. Oke. Jadi kalau blacklisting itu situs-situs yang diblok, yang Di nggak blog. boleh. Oke. Whitelist ini biasanya buat ini ya, website-website sekolah mungkin Pak ya. Ya, Ya, betul. oke oke. Oke, itu ya Bapak Ferdinand, semoga menjawab. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Di Yes. sini ada aku acak aja deh. Ini aja. Ibu Mega. Waduh. Enggak, Ibu Mega dari BSD ya, bukan Mega yang lain. Oke, permainan anak apa yang terdapat di iOS yang dapat membantu perkembangan anak usia SD dalam membantu daya ingat anak. Oh, intinya game apa Pak yang bisa di iOS nih yang bisa membantu daya ingat anak nih? Tolong dong Ibu Mega. Good question. Good, very question. good. Kebetulan saya waktu itu anak saya yang pertama, saya kan beliin dia iPad kebetulan. Oke, heeh. Dan itu saya installin waktu itu buat belajar. Kebetulan saya di sini juga ada istri saya. Kalau nggak salah kita installin buat belajar huruf ya, Oke. untuk belajar nulis, ya kan. Sorry itu untuk kelas berapa dia bilang? Dia bilang untuk anak usia SD. Anak usia SD. Anggap aja misalnya kelas 1 sampai kelas 3 SD lah ya. Oke. Misalnya untuk belajar hafalan. Ya, Oke. misalnya kalau anak saya juga sekarang juga belajar hafalan. Ada software yang sifatnya apa namanya istilahnya recitation. Recitation. Oke. Istilahnya belajar untuk mengulang, ya kan pengulangan. Oke, Jadi ya. kalau misalnya let's say ada your Holy Bible gitu ya. Your Holy Bible ada satu passage atau satu verse yang perlu diingat karena tugas dari sekolah. Let's say software Bible yang bisa diinstal di App Store itu dia ada fungsi buat recitation. Recitation itu berarti nanti akan kita pakai buat inget-ingetin misalnya. Buat pengulangan gitu ya Pak? Iya, buat pengulangan. Oh, I Misalnya dia kan repeat see. segala macam. Oke. Kalau misalnya mungkin yang anak yang buat hafal biar dia tahu huruf C, mungkin kelas 1 SD kali ya. Iya, kelas 1 SD. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, itu ada banyak games yang bersifat untuk abjad gitu ya, atau mungkin buat numbering. Oke. Anyway, in short, karena software seperti itu ada ratusan ribuan banyak banget. Iya. So when you go to your app store, just type search gitu ya. Type search terus and then search engine-nya di App Store itu cukup pintar. Cukup cerdas. Oke. Jadi kita tinggal masukin misalnya applications for elementary school misalnya. Jadi Oke, tinggal ketik misalnya applications, apps for elementary school. Oke. Gitu kan. Elementary how do you spell it? Elementary school gitu kan. Nanti dia akan coba cariin dan dia akan muncul gitu kan software yang misalnya kan ada software lingual, benar. ada Duolingo tuh Duolingo buat matematika tuh, itu terkenal banget Duolingo. Iya, benar Bapak. Ada Logic Like Kids Learning, itu udah banyak banget nih Logic Lights nih yang kayak gini-gini gitu kan. Nah, itu belajar hafalan dan segala macam. Ada Brain Pop
Ini Brain Pop saya pakai banget buat anak saya waktu itu dulu waktu masih SD awal-awal. Oh. Brain Pop ini buat belajar science, social Oh. studies, English, mathematics gitu kan. Dan belajar insect segala macam. Ini ada gambarnya, ada visualnya, anaknya juga bisa interaksi segala macam. So I hope that will help. So itu tadi beberapa aplikasi yang saya sebutin. Dan kami tidak mensponsori aplikasi-aplikasi gitu karena pengalaman saya pribadi saya pakai tadi itu namanya Brain Pop, terus ada lagi Logic Like, ada Duolingo, Oke. apalagi yang saya suka pakai. Kalau yang first grade di sini ada software bagus banget namanya First Grade Learning. First grade learning. Apalagi ya, elementary spellings di sini Oke. juga ada, itu juga bagus. And lots of software yang ada bersifat game untuk Bersifat mereka game. bisa buat belajar. Jadi intinya untuk Ibu Mega, game yang di kalau kita ngomong nih, kalau di App Store ini udah banyak banget. Jadi bener-bener Ibu Mega tinggal pilih aja gamenya apa aja, tapi search engine-nya mungkin dicocokin, misalkan kayak elementary school atau mungkin ya anak SD, gimana anak SD. Aku yakin pasti ketemu kok gitu. Soalnya tadi aku sempat lihat-lihat nih, ya banyak banget. Dan itu pasti mendukung perkembangan motorik dari anak Ibu Mega itu sendiri. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Ini banyak banget, tapi aku pilih dulu aja deh. Oke, ini dari Kirana dari Tebet. Konsekuensi apa yang cocok jika anak ternyata melakukan pelanggaran terhadap aturan penggunaan gadget yang sudah diterapkan orang tua di rumah? Oh, oke. Oke. So istilahnya bahasa halusnya punishment. Iya, benar. Kalau misalnya anak melanggar, tanda kutip terapi yang saya kasih ke anak saya sih, well, it's a bit classic lah ya. Oke, It's a bit classic. Mungkin zaman orang tua kita kalau misalnya kita nakal, ya kasaran mainan kita disimpan, diumpetin gitu kan. Ya ibaratnya kalau di film-film tuh apa namanya istilahnya, apa sih kalau misalnya kita dihukum tuh disuruh ke kamar. Oh ini Apa namanya? punishment gitu Pak. Iya, tapi ada istilahnya, you guys know lah gitu kan. Kalau di film-film kan Oke. kalau anaknya nakal di scores gitu disuruh di kamar nggak boleh keluar gitu Oke. kan. Apa namanya aku lupa. Tapi anyway, itu terhadap tingkah laku ya kan. Tapi kalau Iya. gadget kan nggak mungkin. Nanti ujung-ujungnya masuk kamar dia main lagi. So kalau misalnya buat gadget ya kita tahan barangnya. Oke. Dia nggak boleh pakai, ya kan, terserah dia mau main disuruh bikin prakarya kek, ngelukis kek, dia main bola kek apa kek gitu kan, Oke. terserah, cuman gadgetnya kita simpen Oke. gitu kan, kita simpen ketika misal pas besok sekolah, kalau pas besok sekolah kan dia kan pakai di Iya, sekolah gitu, kita kasih gitu kan. Cuma nanti kalau misalnya udah selesai sekolah, sini mana simpen lagi gitu kan. Kamu Boleh, nakal boleh. kan, simpen lagi. Terserah teman-teman mau ngasih nahan barangnya itu mau berapa lama. Kalau saya sih waktu itu cukup, misalnya pulang sekolah kan misalnya jam 4 sore ya. Jam 4 sore langsung aku tarik, aku simpen sampai besok pagi. Itu buat anak itu lumayan menderita itu. Lumayan menderita banget karena kayak bener-bener mereka kayak lose something. Iya, Cuman iya. ternyata ya ada indahnya loh ternyata kayak begitu. Ada indahnya gimana tuh Pak? Once you guys tahan barangnya dan mereka menderita, terus they have no choice kan, mereka akan melakukan hal yang lain, entah Oke, mereka iya. berprakarya, mengelukis, main bola di luar mungkin, Heeh. malah jadi kita secara nggak langsung maksain mereka untuk melakukan activity di luar gadget. Oke. So actually it's actually a good thing juga Iya, it's gitu loh, good thing juga. untuk nahan Benar. barangnya. So play good cop bad cop aja gitu Oke, sih. iya. So maybe that's the best advice I can give you so far ya. Ya, jadi tergantung, memang benar kata dari Pak Mahendra, harus tergantung dari penerapan parenting dari Bapak Ibu sekalian sendiri gitu. Tapi memang kalau apa yang diceritakan Pak Hendra itu, Pak Mahendra ini adalah yang dia lakukan, tips caranya yang dia lakukan. Mungkin bisa diterapin di rumah gitu kan. Oke, ini masih ada oke, aku pilih satu aja deh. Ini dari Tia, dari Gading Serpong. Boleh diinfokan list parenting apps yang dijelaskan oleh pembicara. Nah, ini boleh Bapak, silakan dijelaskan lah. Parenting apps. Ya, aplikasi-aplikasinya mungkin Oke. buat Android apa, buat Oke, kalau iOS kalau apa. kalau di tadi dia iOS ya. Dia nggak Oh, ngomong sih Pak. anything ya? Anything, kayaknya dia minta Yang bawaan ya,
mungkin bukan bawaan, tapi istilahnya yang dibikin oleh Developer yang developer si produknya ini. oke. Tadi pertanyaannya gimana? Sorry, saya Boleh list diinfokan nggak aplikasi. list parenting apps yang Parenting apps, yang parenting apps. So kalau secara yang dibikin sama iOS, iPadOS oke, ataupun Android, itu kan ada namanya tadi saya jelasin Family Link, Family Link, itu yang di Android. Kalau misalnya yang di iOS sama yang di iPadOS, kita pakainya Screen Time. Screen Time. Screen Time. Oke, Dua-duanya itu harus ada pakai Apple ID yang di iOS, kalau yang di Android itu pakai Google ID gitu Google ID. kan, Oke. untuk saling connect. Dan actually it's just that. Iya, iya. Cuman that's it gitu sih. Sebenarnya cuman dua itu doang kalau misalnya bicara mau parenting ya. Hmm, Eh, di luar dari tool software parenting ya lebih ke arah lebih ke arah software-software yang kreatif. Oke. Misalnya kayak biar bisa dia belajar editing video, Iya, iya, belajar iya. edit foto, belajar Hmm. bikin podcast, bikin sound engineering, belajar bikin presentasi yang bagus, pakai Oke. software yang bagus gitu kan. Lebih ke arah ke sana sih, tapi jadi kalau misalnya kita bicara buat parenting apps, kesannya kayak buat apa yang bisa kita menjadi mengawasi, membatasi ya kan. Bener, iya. Itu ya Mengawasi, tadi dua tadi itu membatasi. aja sih sebenarnya Bener. cukup sih. Oke, Hmm. jadi aku jelasin lagi ya Hmm. buat siapa tadi? Sorry, aku lupa. Oh, si Tia, Hmm. Ibu Tia, Ibu Tia. Jadi nanti kalau Ibu Tia memakai Android, Ibu Tia bisa memakai aplikasi dari Google langsung, developernya dari Google langsung, yaitu namanya Family Link. Sedangkan kalau untuk iOS sendiri itu sudah tersedia langsung dari app Bawaannya. bawaannya itu yaitu Screen Time. Jadi sama-sama udah enak banget. Aku juga tadi sempat ngecek aplikasinya buat Butia. Itu enak banget bisa ngawasin anak kita dari lokasinya, dia main HP apa, baterainya di HP-nya tinggal berapa persen, Iya. sedetail-detail itu. Itu menurutku udah keren banget gitu. Jadi itu adalah pertanyaan terakhir ya. Sorry yang buat belum kejawab. Jadi kita skip dulu, bisa disimpan buat minggu depan. Oke Pak Mahendra, Ya. aku mau tanya dong, bisa dikasihkan nih tips atau pesan-pesan untuk audiens yang di luar sana dari Pak Mahendra Hatmoko, silakan. Tips adalah um, you cannot avoid information stream ya istilahnya, iya. internet. Oke. So yang bisa kita lakukan adalah how can we guide. Jadi artinya kita nggak bisa menghindari bahwa penggunaan teknologi itu semakin kesini itu semakin kepake banget, ya kan, untuk supaya kita hidupnya itu lebih nyaman, lebih cepat, lebih kreatif, lebih inovatif dengan memanfaatkan teknologi. Oke. But as a parent, still you need to guide. Saya bilang nggak melarang, tapi guide. So yang penting adalah pesan di sini adalah how to guide. Itu aja sih. And lastly adalah encourage anak-anak kita itu untuk mereka itu bukan berarti dengan gadget terus artinya terus mereka istilahnya nggak bisa menghasilkan apa-apa. Justru encourage mereka itu untuk bisa produce let's say creative video, produce a creative presentation, produce a spectacular, let's say photo editing, stunning cinematic video editing. Dimana mungkin hal-hal itu akan kepake buat nanti mereka di dunia kuliah atau mungkin nanti di dunia pekerja. Benar, iya. So be real aja sih. Mungkin saya pikir itu aja sih pesan yang bisa kami. Satu kata buat parents yang lagi nonton nih, be real, asik. Pokoknya ada dua kata tadi aku yang inget tuh sit down sama be real pokoknya. Itu keren banget pokoknya. Oke, ya ampun gak kerasa ini udah 1 jam berlalu. Kita ngobrol dengan Bapak Mahendra Hatmoko dari iBooks Indonesia yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih ya Bapak Mahendra. Thank you. Semua mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Semoga bermanfaat gitu. Mohon maaf jika ada pertanyaan di luar sana yang belum kita jawab karena memang keterbatasan waktu ya teman-teman. Dan terima kasih untuk air mineral Cheers, asik, yang sudah mensupport kita hari ini dan kedepannya. Cheers Mineral Spring Water, asik. Cheers ikut rekrut saya nanti ya. Oke. Thank you buat para peserta yang udah setia nonton dari awal podcast sampai akhir. Akhirnya untuk yang ditunggu-tunggu nih sama peserta. Jadi jangan leave dulu karena habis ini kita akan ngumumin nih pemenang 3 orang pemenang giveaway dari
acara kita podcast hari ini, pantau anak lewat gadget, tips digital parenting yang tepat pada hari ini. Oke, kita cek dulu. Ini udah dikirim belum, teman-teman? Udah, oke. Bentar ya, aku mau ngecek dulu. Oke. Pemenang yang pertama kita sebenarnya sama aja sih, hadiahnya juga sama-sama aja, jadi nggak ada efeknya ya. 1, 2, 3 sama aja kok. Pemenang pertama, kita tepuk tangan untuk Mega, tepuk tangan dong. Mega. Dan yang kedua ada Bapak Ferdinand. Bapak Ferdinand ini bagus banget. Dan yang terakhir Ibu Tia. Ibu Tia karena tanyanya memang aplikasi parenting itu memang bagus tuh. Pertanyaan paling bagus pokoknya. Oke. Pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication dari tim Stella Maris Gading Serpong, dan pastikan nomor WhatsApp yang diberikan itu terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing communication dari Stella Maris School Gading Serpong. Oke. Ini belum di next nih. Nah, aku bingung nih Oke, nantikan podcast Tema Talk di minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kredibel dan host kece dong pastinya. Oke, jangan sampai ketinggalan dan enggak daftar karena podcast ini gratis, guys. Oke, bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa langsung menghubungi di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, usia anak, dan juga pertanyaannya. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast kita dan Sekolah Stella Maris School, kalian bisa follow IG kita di stellamaris.sch, dan juga ada banyak Instagram kita yang lain untuk cabang-cabang Stella Maris yang lain, kayak Stella Maris BSD, Stella Maris GS, banyak. Jadi bisa dicek di Instagram aja untuk informasi lebih lanjut. Akhir kata, saya KJ dan Mahen, Bapak Mahen Zain. Oke. Pamit undur diri, see you on the next podcast. Bye-bye.